Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 atau pada tanggal 26 Sivan 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita. Diambil dari kitab Bilangan 15 ayat 31 yang berkata demikian saudaraku. Sebab ia telah memandang rendah firman Yahweh dan telah melanggar perintahnya, orang ini pastilah dilenyapkan, kesalahannya ada pada dirinya. Saudaraku, perikop yang kita baca ini adalah tentang hukuman tentang korban dan persembahan, di mana Bapak Yahweh memerintahkan saat bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian ini, saudaraku, yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh nantinya, saudaraku. Mereka harus memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh, persembahan bau-bau harum kepada Bapa Yahweh, dan ini harus dilakukan, saudaraku. Dan juga harus dilakukan dengan cara kehati-hatian memberikan persembahan-persembahan ini. Saudaraku, disinilah Bapa Yahweh menginginkan suatu bentuk penghormatan yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh tetap menuntut suatu adanya persembahan-persembahan saat mereka memasuki negeri yang dijanjikan ini, saudaraku. Karena itulah yang disampaikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Namun dikatakan tadi, saudaraku, sebab ia telah memandang rendah firman Yahweh dan telah melanggar perintahnya. Namun bila ada yang melanggar dan memandang rendah tentang perintah ini, maka orang itu pastilah akan dilenyapkan. Artinya apa, saudaraku? Bahwa firman Bapa Yahweh tidak boleh dipandang rendah, saudaraku. Karena Bapa Yahweh sendiri yang berdafar, Bapa Yahweh yang berfirman. Maka setiap orang yang memandang rendah akan firman Bapa Yahweh, maka orang ini akan dilenyapkan. Sama juga seperti saat mereka akan menikmati suatu perjanjian yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh tentang negeri yang akan mereka masuki ini, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Walaupun mereka ada penduduk yang ada dan penduduk ini memiliki perawaan yang besar-besar, saudaraku, janji Bapa Yahweh tetap memberikan pertolongan kepada bangsa Israel ini dan mereka akan memasuki tanah Kanaan ini, saudaraku. Inilah janji yang diberikan dan lewat semua yang dilakukan Bapa Yahweh menuntut akan memberikan persembahan kepada Bapa yang terbaik, saudaraku, dan persembahan harus diberikan. Dan bila kita renungan hal ini dalam kita menjalani kehidupan kita, saudaraku, terkadang kita dalam menjalankan suatu kehidupan, harapan dan cita-cita kita selalu sangat setia kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Dengan sungguh-sungguh bahkan kita berpuasa dan berdoa, demikian saudaraku. Ataupun kita mengambil sikap natsar kita. Namun setelah hal itu didapatkan, saudaraku, disinilah lewat firman ini kita diingatkan agar kita jangan terlena dan lupa, sehingga kita tidak melakukan sikap yang sama seperti saat kita berpengharapan untuk sesuatu hal yang kita dapatkan itu, saudaraku. Iman kita menjadi kendor dan kita seolah-olah menganggap hal itu biasa-biasa saja, padahal sebelum kita mendapatkan apa yang menjadi suatu kerinduan kita begitu bersungguh-sungguh memohon, meminta dan berdoa kepada Bapa Yahweh. Kita datang ke hadirat Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh, kerajinan beribadah kita, kerajinan berdoa kita, kerajinan kita melakukan suatu
persekutuan-persekutuan yang Bapa Yahweh perintahkan. Namun setelah sesuatu yang kita dapat, kita melupakan lagi, saudaraku. Ini yang tidak inginkan. Dan lewat renungan firman ini kita diingatkan tentang hal ini, saudaraku, bahwa saat kita akan mencapai harapan kita, kita sungguh-sungguh. Namun bila harapan itu sudah tercapai, saudaraku, kita tetap juga harus bersungguh-sungguh kepada Bapa dan penuh ucapan syukur, saudaraku, dan kita tidak kendor dalam iman percaya kita, karena sesuatu harapan kita sudah kita dapat tentunya oleh karena kuasa dan pertolongan Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari maju terus dalam iman, dalam menjalani kehidupan kita. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajah memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang sesuatu yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.